Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali ini di akhir pekan hari Ahad kita bisa ketemu, dan saya kira meskipun hari Ahad nggak ada salahnya kita ngobrol-ngobrol soal politik tapi dari perspektif sejarah, dan eh, kita kan masih santai ya, nggak terlalu hard. Meskipun yang kita bicarakan ini soal terpilihnya eh, Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang menarik di Facebook, di media sosial dan banyak media-media platform berbagi data itu menerima foto dari Yahya Stakuf. Ini masih culun wajahnya. Ini tahunnya 85 ketika beliau menjadi Ketua Komisariat HMI Visipol UGM. Nah, ini saya kira menarik. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan, ini kebetulan juga aktivis HMI di Jogja dulu, dan kemudian kita kenal sekarang sebagai politisi P3 dan peminat sejarah, Bang Lukman Hakim. Assalamualaikum, Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Hersu? Alhamdulillah. Ini foto-foto ini sih kita tayangkan ya. Foto ini benar ya? Ini fotonya dari Pak Yahya Stakuf ya? Ya. Ya, saya dapat itu dari grup WA ya, para ketua umum HMI cabang Jogja. Oke. Saya sendiri nggak sempat kenal ya dengan Gus Yahya ini. Ya, karena di HMI itu kan pergerakan tuh cepat sekali. Ya. Jadi misalnya saya kan ketua HMI tahun 83, Januari 83 ya, awal 84 lah, jadi 83-84. Nah, dengan Arif Apandi, ketua HMI Komisariat Visipol UGM itu saya masih kenal. Ini Arif Effendi. Ya, Arif Effendi ini adalah mantan wali kota Surabaya dan pernah jadi wakil wali kota ya. Dan ke Jawa Pos ya. Kemudian ke Jawa Pos, kemudian ke apa. Jadi di Jogja saya masih sempat ketemu gitu. Tapi dengan Gus Yahya saya nggak ketemu, cuma dengar dia di aktivis HMI ya gitu. Jadi kan gampang itu kita cek ini. Jadi betul nggak? Oh, ternyata banyak saksi mengatakan ya, dia malah ada fotonya itu kan, keluar fotonya itu. Gitu. Jadi memang bahwa dia pernah di HMI ya gitu. Dan saya kira banyak yang begitu itu, misalnya kayak kita tahu kan Pak Jen Bajeber, tokoh senior itu PII itu gitu. Tadinya saya nggak percaya, tiba-tiba dia menyanyikan itu Mars PI. Wah, hafal dia. Wah, itu betul sudah. Kayak begitu. Sebaliknya juga begitu ya. Sebaliknya anak-anak muda NU yang menjadi ketua HMI, bahkan ketua umum HMI juga itu juga bukan hal yang aneh ya, Nurholis Majid misalnya. Ya, karena memang begini, kalau kita lihat sejarahnya gitu. HMI ini kan didirikan di kampus Sekolah Tinggi Islam, ya, yang sekarang menjadi UII. Sekolah Tinggi Islam itu didirikan itu atas inisiatif Masumi. Masumi bukan partai ya, Masumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dalam Masumi itu bergabung 4 organisasi. Ya. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PUI Majalengka, PUI Sukabumi, 4 ormas ini, karena hanya 4 ormas ini yang diizinkan oleh Jepang untuk tetap aktif. Nah, kemudian tokoh-tokoh ini menggagas untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam. Dan harus diakui yang berperan besar melobi pemerintah Jepang supaya mengizinkan berdirinya STI itu Kiai Wahid Hasyim. Ini saya betul-betul saya kagum. Ini kan beliau wafat itu dalam usia 39 tahun ya, masih muda. Tapi luar biasa. Bayangkan, itu Jepang yang kejam itu bisa diyakinkan misalnya oleh Kiai Wahid Hasyim supaya mengizinkan berdirinya Masumi, supaya mengizinkan Masumi punya majalah. Ada Suara Muslim Indonesia. Lalu beliau juga meyakinkan Jepang supaya
anak-anak muda, ya santri, diizinkan membentuk Hizbullah dan Sabilillah. Lalu ada pelatihan di Cibarusah itu. Jadi lobbynya luar biasa, termasuk keberhasilan beliau meyakinkan Jepang untuk mendirikan sekolah tinggi Islam. Jadi yang terlibat ini dari NU itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hashim, ya, Kiai Maskur, Kiai Fatur Rahman. Jadi ini sekolah yang didirikan juga oleh NU gitu, selain oleh Muhammadiyah, PUI, Majalengka dan PUI. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya. Relatif besar lobby-lobby tadi ya. Begitu. Jadi biasa. Nah, kemudian kalau menurut keterangan Profesor Agus Salim almarhum, itu di antara para pendiri HMI itu kan ada 15 orang itu pendiri HMI itu. Ya. Itu beberapa orang itu NU, dari keluarga NU gitu. Jadi sama sekali nggak ada apa buat kader-kader HMI itu soal itu sama sekali nggak ada masalah gitu. Bahwa kadang-kadang di lapangan tuh ada dinamika, ya. Ya menurut saya itu masih dalam batas wajar lah. Ya, zaman saya misalnya bukan hanya dengan PMI malah relatif nggak ada dinamika, itu kan di IAIN. Zaman saya itu malah dinamika itu kan GMNI. Itu sering sekali di kampus-kampus itu ribut itu HMI dengan GMNI. Tapi saya menyelesaikan tenang aja, saya datang ke kantor sekretariat GMNI di Gondomanan itu. Saya temui ketua GMNI Yos Sutioso. Lalu saya ajak dia boncengan motor keliling kampus yang lagi ribut itu. Jadi mereka melihat ketua HMI sama ketua GMNI berboncengan, udah selesai. Gitu. Jadi misalnya juga kami aktifkan misalnya kelompok Cipayung, itu kan ada HMI, GMNI, PMKRI, PMII, GMKI. Jadi biasa saja gitu. Bahwa ada perbedaan-perbedaan, ya, tapi kita nggak merasa perbedaan itu mesti saya akrab misalnya dengan almarhum Enceng Sobirin. Ya, biasa aja ledek-ledekan itu. Dengan Arif Mudasir gitu. Itu kami sama-sama demo, sama-sama aktivis pers gitu kan. Kalau saya nggak punya duit, saya kontak Arif itu, Arif saya punya tulisan tolong dimuat. Nah, begitu tulisan diserahkan langsung dia bayar honornya. Saya ingat berapa itu honornya Rp750 kalau nggak salah itu. Besar sekali tahun. Besar ya tahun segitu. Iya, tahun 77 gitu. Waktu itu Arif Mudasir di mana, di redaktor di media apa? Arif itu kan pegang majalah Arena. Ya teman-teman saya di HMI itu kadang-kadang ngeledek, ngapain katanya nulis di Arena? Arena itu kan punya PMI. Nah saya bilang apa urusannya itu punya IAIN. Arena itu punya IAIN nanti ya, IAIN Sunan. Punya mahasiswa. Mahasiswa. Itu dulu terkenal itu Arena Binti Tempo. Nah, itu saya misalnya itu senang sekali baca tulisan Selamat Effendi Yusuf. Oh iya. Jadi tiap bulan itu kan sebulan sekali itu majalah itu. Iya. Selamat Effendi Yusuf itu menulis pikiran bulan ini. Saya itu selalu baca karena reflektif gitu. Ya. Ya dulu. Jadi nggak ada urusan bahwa Selamat Effendi Yusuf itu PMI gitu. Buat saya nggak ada urusan. Saya senang sama tulisan-tulisannya. Belakangan ketika saya ketemu di Jakarta, saya bilang sama Mas Slamet itu, Mas, saya bilang saya ini penggemar tulisan sampean gitu ya. Wais, gimana katanya HMI kok mengagumi PMI gitu. Ya. Dulu banyak sekali majalah-majalah dulu, ada Bulak Sumur di UGM, ada Muhibah di UI, ada Arena di IAIN Jogja ya. Jadi memang waktu itu dinamika pers mahasiswa luar biasa ya. Ya betul. Itu yang luar biasa, dia bisa bayar honor duluan. Hebat. Oke, nah kita kembali lagi, bahkan kalau tidak salah PMI itu kan pendirinya Mahbub Junaidi itu juga tokoh HMI ya sebelumnya ya. Ya. Jadi begini, kalau cerita Buya Ismail Hasan Metarem, itu kan Mahbub Junaidi ketua Departemen Penerangan PBHMI di masa Buya Ismail Hasan Metarem.
Nah, Buya Ismail ini akrab sekali dengan Kiai Idham Khalid. Gitu. Padahal yang satu orang Kalimantan Selatan, yang satu orang Aceh, ya, tapi akrab. Mungkin karena anunya, karena apa ya, pribadinya agak sama. Saya kira Pak Idham tuh kalem, Pak Buya Ismail juga kalem. Nah, satu ketika kata Buya, Pak Idham itu cerita sama Buya Ismail, saudara Ismail, NU ini nggak punya organisasi mahasiswa, padahal kami perlu, gitu. Kami perlu organisasi mahasiswa untuk mengkader-kader anulah, kader-kader HMI, apa kader-kader mahasiswa NU. Bagaimana kata, saudara bisa bantu nggak kata gitu, kira-kira begitulah. Kata Buya Ismail, apa yang saya bisa bantu? Begini, itu kan di pengurus kepengurusan saudara itu kan ada Mahbub Junaidi. Gitu. Saya minta Mahbub Junaidi untuk menjadi ketua PMII. Karena Mahbub itu kan putra Kiai Junaidi, tokoh NU Betawi. Kata Buya nggak ada masalah, silakan saja gitu. Jadi artinya ada proses yang saya kira sangat luar biasa ya, itu soal fatsun. Pak Idham yang senior gitu loh, merasa perlu ya dalam tanda petik meminta izin ke Ismail Hasan Metarum yang lebih junior ya, karena Ismail Hasan adalah ketua PBHMI. Dan Buya Ismail juga akrab dengan Mahbub. Nah, menurut Mahbub itu yang memberi gelar Buya ya, kepada Ismail Hasan Metarum itu antara lain Mahbub Junaidi. Karena Ismail Hasan Metarum ini kan agak kaku kalau nggak bisa dia ngobrol sama perempuan. Oh, oke. Nah, gitu. Maka kalau versi Buya lain lagi kalau versi Ismail. Apa? Jadi katanya itu ada anggota HMI Wati yang ditaksir oleh Mahbub, Ya. gitu kan. Terus? Tapi kan Mahbub merasa Ismail Hasan Metarum lebih ganteng dari Mahbub, gitu loh. Ketua umum berarti, ketua umum ya. Ya ketua umum lagi kan lebih ganteng, ketua. Jadi ini bisa-bisa si cewek ini bisa-bisa tertarik sama Buya kan. Ya. Untuk mematahkan itu maka Mahbub menyebut Ismail Hasan itu Buya. Dituakan. Tua, ganteng tapi tua gitu ya. Iya. Itu saking akrabnya, jadi hubungannya akrab sekali. Gitu. Jadi Ya, memang ya. itu. Ya, dan satu lagi saya juga membaca, katanya justru pendiri Kohati atau Kof HMI Wati itu adalah Oh ya, adik ya betul. intelektual NU, Subhan ZE. Ya. Ya. Di kalangan aktivis HMI, ya misalnya angkatan 66 lah. Ridwan Saidi, ya, Akbar Tanjung, Nurholis Majid, Sulastomo, itu kan di angkatan-angkatan itu. Itu yang namanya Subhan ZE, itu sangat populer dan sangat dihormati. Subhan ZE kita tahu itu salah seorang ketua PBNU. Ya, itu semua menghormati. Jadi Subhan itu menjadi mentor dari para aktivis HMI di masa itu. Ya, nah adiknya Subhan itu Mbak Anis ya, saya menyebutnya Mbak Anis, Aniswati Kamaludin. Itu adalah pendiri Kohati, Kof Hamiwati, dan ketua Kohati yang pertama gitu. Jadi nggak ada kita persoalkan oh ini Anis nih NU gitu, nggak ada. Ya nggak ada. Kayak Subhan tadi kan, Subhan nih NU, kok dia menjadi mentor HMI nggak ada masalah. Itu kalau baca apa namanya kumpulan tulisan tentang Subhan ya, itu Ridwan Saidi itu sangat apresiatif terhadap Subhan itu. Padahal kita tahu Bang Ridwan itu kan sangat kritis kepada siapapun. Tapi kepada Subhan itu sangat apresiatif. Itu tulisan sangat apresiatif. Jadi begitulah kita menghargai apa namanya tokoh-tokoh ini gitu. Nggak ada jarak, nggak ada apa. Kalau kita flashback pada tahun 66 ketika ada rencana dari Presiden Bung Karno itu membubarkan HMI, justru yang mencegah kan Menteri Agamanya. Iya, betul. Seperti itu ya.
Ya, ada itu biografinya itu anu sekali. Jadi pembelaan Keisha Perdijuri itu luar biasa. Kalau kita baca biografinya, sayang saya anu. Ada saya punya buku Bapaknya Menteri biografi. Agama Lukman Hakim Saifuddin ya. Ya, ya. Hmm. Artinya beliau yang mempertahankan. Sampai Bung Karno ngomong begini, loh Kiai katanya, kan kalau HMI dibubarkan, NU kan diuntungkan, katanya gitu. Kan NU, anu kan, apa namanya, PMI-nya kehilangan saingan lah gitu kira-kira. Oh enggak, kata Pak Saifuddin, enggak. Karena bagaimanapun HMI itu anak kami. Jadi habis-habisan Pak Saifuddin itu membela HMI. Dan itu ditulis, artinya bukan sekedar dongeng, itu ditulis dalam autobiografi Pak Saifuddin Zuhri. Menurut saya itu autobiografi yang sangat bagus itu. Anak-anak muda perlu baca itu. Karena dia berceritanya kan lancar ya, Pak Saifuddin Zuhri itu penulis handal ternyata, luar biasa, tulisannya itu bagus sekali. Jadi seperti itu. Yang membela HMI ketika akan dibubarkan itu Saifuddin Zuhri, yang menjadi mentor aktivis HMI di masa itu juga tokoh NU Subhan Jette. Jadi buat kami generasi muda NU Muhammadiyah HMI ini nggak ada masalah. Saya misalnya ketika saya menjadi aktivis HMI cabang Jogja, itu saya biasa itu menemui almarhumlah Kiai Haji Ali Maksum. Bahkan saya 1-2 kali oleh almarhumlah ini saya disuruh masuk ke kamarnya. Satu ketika saya datang untuk satu keperluan itu, nah, kemudian datang santrinya tanya siapa, saya bilang saya Lukman Hakim HMI Jogja. Nah, nggak lama datang lagi, oh ya mas, diminta masuk ke kamar, rupanya Kiai Ali Maksum sedang kurang sehat. Oh, dan masuk kamar dia ya, Bang Lukman ya? Iya, sampai ke kamar pribadinya. Iya, ya nggak sembarangan kan, nggak santri-santri aja. Oh iya, mungkin begitu. Tapi saya ingat betul, saya sudah ngobrol sebentar, sudah selesai, dah sana, sudah pergi, sudah. Jadi saya merasa akrab gitu loh. Ya baik dengan tokoh NU, juga dengan tokoh Muhammadiyah, dengan Pak. Misalnya saya lebih dekat dengan Pak, kalau dengan Muhammadiyah itu, dengan Pak Jasman Al-Kindi, yang pernah jadi direktur UMS. Itu saya akrab dengan beliau itu. Kapanpun saya datang diterima. Sama dengan Kiai Ali Maksum itu, kapanpun saya datang diterima. Jadi pernah misalnya Pak AM Fatwa tahun 80 datang ada acara di Jogja, kemudian dia minta diantar ke Kerapia. Saya antar. Saya antar. Dan diterima oleh Kiai Ali Maksum. Jadi saya merasa sebagai aktivis HMI saya nggak punya jarak dengan tokoh-tokoh NU itu. Ya, nah saya membaca di Facebooknya Bang Lukman satu episode yang menarik juga ketika Bang Lukman dikenalkan dengan bukan presiden waktu itu masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin ada Gus Dur. Itu jadi menurut saya sangat menarik itu. Itu gimana ceritanya itu, Bang Lukman? Iya, waktu itu kan baru terbit buku itu loh, Pergolakan Pemikiran Islam. Wahid ya. Nah, kebetulan saya meresensi buku itu. Rupanya Mas Johan sebagai editornya dia baca resensi saya itu. Lalu dia cari saya. Karena gak ketemu, lalu saya diminta datang ke hotel itu. Ada seminar di Hotel Garuda. Lalu sedang saya ngobrol sambil makan, itu kelihatan ada seseorang lewat. Ya saya tahu itu waktu itu belum lazim panggilan Gus itu. Jadi saya panggil Mas Rahman kalau nggak salah itu. Jadi kata Mas atau Cak Rahman? Cak atau Mas lah gitu. Pokoknya belum Gus. Waktu makan itu Pak Mas Johan tanya saya. Mas Johan itu kan suka pakai ente dia. Ente kenal nggak itu? Ya nggak kenal, tapi saya tahu itu Abdurrahman Wahid. Kan sering tulisannya kan sering dimuat di majalah, di koran, kan kita selalu baca itu. Itu bagus kata Johan Effendi. Coba undang ke Dagen, ke kantor HMI. Apa yang saya undang diskusi lah. Wah saya bilang apa mau, itu kan Katib Am.
Nama Gus Dur itu sudah besar kan, udah sebagai penulis di koran besar, di majalah besar kan sudah apa sekali. Enggak, coba aja, kata. Lalu dipanggil ya. Panggil, dikenalkan, kata Mas Johan, ini Lukman Hakim, ini pengurus HMI cabang Jogja, dia mau ngundang sampean, katanya, Cak. Ah udah, ngobrol-ngobrol gitu. Saya bilang, bersedia nggak Cak untuk ngisi apa kita diskusi di HMI? Ah boleh, katanya. Kapan? Ya kapan Cak Rahman bersedia? Besok, katanya, bayangkan itu. Itu pembicaraan malam itu besoknya harus apa? Harus ya sudah, saya siapkan. Saya siapkan malam itu bersama teman-teman. Malam kan belum malam zaman itu belum ada WA, belum ada ya kan belum ada medsos. Ya, jadi kita kita apa namanya ketik. Malam itu juga kita kirimkan, kita sebarkan itu undangan. Nah, lalu Gus Dur bilang, nanti besok jemput saya jam 9, kata Gus Dur. Nah, Gus Dur itu nggak nginap di Hotel Garuda, nginapnya di guest house di Bulak Sumur itu. Nah, pagi-pagi sekitar jam setengah 9 lah, jam 9 kurang saya sudah sampai di guest house. Guest house-nya UGM kamarnya, ya? Guest house UGM ya? Iya, UGM di Bulak Sumur tuh guest house. Ya. Bukan yang Hotel MM, bukan. Bukan. Nah, kalau itu kan baru, ada yang sebelah sini lagi. Waktu saya ketuk kamarnya, dia buka, belum mandi Gus Dur itu. Masih pakai sarung, masih pakai kaos oblong, lagi baca buku. Saya nggak ingat buku apa, tapi itu buku bahasa Inggris tebal. Waduh, katanya, saya lupa. Kasihkan saya, udah gini aja. Sampean kan belum katanya, belum sarapan. Nah, ya gengsi juga kita kan. Saya bilang, sudah Cak, alah, katanya, mana ada aktivis jam segini udah sarapan. Sudah, nanti sarapan dulu ke sana. Bilang saya yang bayar. Nah, bagi aktivis itu kan sarapan di hotel waktu itu kan, wah itu luar biasa itu. Itu perbaikan gizi. Selesai makan, Gus Dur datang. Nah, saya jemput pakai motor bebek pinjaman itu. Gus Dur kan dari dulu sudah gemuk gitu. Saya minta maaf, Cak, saya minta maaf, ini saya jemputnya pakai motor. Alah, katanya, pakai minta-minta, adanya bebek ya bebek lah, katanya. Udah gak usah tuh. Udah, kita nikmati aja. Itu kami ngobrol itu panjang lebar itu. Ya soal saya tanya itu gimana, Cak. Dulu kan kalau dia nulis itu, selalu itu apa namanya, ada identitas itu, pengasuh pondok pesantren Darussalam Ciganjur gitu. Saya tanya, gimana Gus pesantren? Alah, itu bisa-bisanya Kompas itu, katanya, mana ada pesantren. Saya nggak punya pesantren, kata Gus. Jadi gitu, rileks gitu. Santai aja. Cerita Gus Dur kemarahan dia kepada rektor salah satu perguruan tinggi. Pokoknya sampean catat ini, saya akan buktikan saya akan lebih besar dari rektor itu dan akan lebih besar dari perguruan tinggi itu. Itu tahun 81. Ternyata kan iya, Gus Dur ternyata lebih besar dari rektor juga dari perguruan tinggi itu. Itu kan bertahun kemudian terbukti itu. Jadi sebenarnya hubungan itu santai banget. Jadi kalau toh sekarang ada seorang kader HMI yang menjadi ketua umum PBNU itu seharusnya juga bukan satu persoalan yang serius-serius amat gitu ya, nggak perlu dipersoalkan. Iya, kan begini, tugas HMI itu kan saja mengaktualkan potensi kader kan begitu. Jadi sesudah di kader, kemudian si kader itulah yang mengaktualkan dirinya kan. Mau jadi apa dia terserah. Dia HMI kan cuma sekedar memberi memberi bahan ya. Kan tujuan HMI itu kan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, ya kan, yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dididik oleh Allah SWT. Bagaimana caranya terserah masing-masing. Jadi kayak Gus Yakul, Gus Yahya kan nggak pernah diprogram oleh HMI nanti ini jadi ketua PBNU, nggak ada di program gitu. Atau misalnya Yusuf Kala
ketika dia menjadi ketua cabang Makassar, kemudian dia diprogram untuk menjadi wakil presiden. Nggak ada. Jadi pokoknya jalan saja. Sesuai potensi masing-masing ya. Ternyata Gus Yahya mumpuni untuk jadi ketua PBNU, ya disitulah gitu. Oh Bang ya, Akbar mumpuni untuk jadi ya. ketua Golkar, ya disitulah gitu. Ya, dan jangan lupa Pak Yusuf Kala itu juga NU ya. Nah, kan mustasar juga itu. Di luar Jawa banyak itu. Yang ini yang salah seorang apa formatur itu yang dari Sulawesi, Ya, itu Sulawesi. alumni HMI. Oh ya, ya, Ya ya. kan? Siapa itu? Profesor Muhammad Nuh, Ya, ya. ya Oh iya, Profesor ya. Muhammad Nuh. Ya, ya, ya. Ketua Nah, sidang itu pleno. kan alumni HMI Jawa Timur itu. Ya, ya. Beliau malah kemarin dalam muktamar perannya sangat sentral ya beliau ya di Iya, ketua SC. ketua SC dan ketua sidang pleno waktu pemilihan kan beliau. Ya. Ya, Nah, ya, ya. jadi kalau dia sudah masuk ke NU ya kita harapkan walaupun dia pernah di AMI ya dia harus menjadi NU betulan lah. Nah, Ya kan sama aja kalau ada kader HMI menjadi apa namanya aktif Muhammadiyah, ya dia harus menjadi Muhammadiyah betulan gitu loh. HMI kan hanya kasih bekal. nah ini narasi-narasi pembelahan ini kan sekarang ini sangat terasa. Padahal cerita Anda tadi jangankan sesama Islam ya antara NU dengan Muhammadiyah dengan yang lain-lain atau PMI dengan PMI bahkan dengan kelompok Cipayung itu kan itu lintas agama ya kita bisa Betul. Nah ini kan situasinya sekarang sangat berbeda nih Bang Lukman seolah-olah jangankan sesama antar agama dengan sesama Islam aja kita kelihatannya saling Nah itu bangun tembok gitu. Itu menjadi pertanyaan itu mengherankan. Saya misalnya tahun berapa ya pernah kami itu bikin pertemuan kelompok Cipayung. Tempatnya di kantor GMKI. GMKI Jogja itu kantornya itu di daerah apa namanya Jalan Gejayan kalau nggak salah itu. Itu di gereja, di komplek gereja kantornya itu. Sama dengan PMKRI dulu kan di jalan apa tuh dekat bioskop Rahayu itu ke selatan itu. Nah di situ ada gereja, di situ kantornya PMKRI. Jadi kalau kami rapat ke kelompok Cipayung di PMKRI atau di GMKI, maka kami rapat itu ya di komplek gereja itu. Nah satu ketika kami rapat di GMKI, rupanya itu pas malam Natal. Jadi ketika saya datang itu dan teman-teman itu dijaga oleh teman-teman GMKI. Anda jangan masuk sini dulu, ini kami lagi ibadah dulu katanya kan. Gitu. Kami lagi ibadah dulu. Jadi Anda di sini dulu. Nanti kalau sudah selesai ibadah baru kita rapat di situ. Jadi mereka pun bertoleransi, enggak juga mengajak ayo ikut Natalan, enggak juga gitu. Jadi saya merasa di kelompok Cipayung itu saya merasa anu sekali, terbangun lah ya toleransi dan saya nggak merasa apa namanya terbebani gitu datang ke komplek gereja gitu. Nah kan kita bukan mau ibadah di situ, kita kan mau mau rapat gitu loh. Di PMKRI ada kawan saya misalnya aktivis GMKI itu, lupa namanya dari Jakarta itu. Itu kalau datang ke tempat kosan saya itu, dari jauh udah teriak, "Assalamualaikum" gitu. Atau misalnya saya kenal betul, akrab saya, itu dengan Polikarpus. Polikarpus bukan ini, Polikarpus ketua PMKRI. Bukan Garuda. Ketua PMKRI. Ya. Saking akrabnya, saya selalu panggil dia tuh pendeta. Nah istrinya itu anak Manado, UI, HI, Heni namanya. Satu ketika saya diajak main sama Heni itu, saya dan beberapa teman itu diajak main ke rumahnya Heni itu. Di Matraman tuh lupa saya, itu tahun 79 waktu anti NKKBKK. Jadi main di situ. Nah, menjelang waktu maghrib, ibunya mengingatkan, "Ini kalian sholat kan?" "Iya sholat Bu." "Saya sediakan sajadahnya." Jadi itu ibunya Hen itu punya sajadah. Ini arah kiblatnya ke sana. Kalau sekarang itu saya kira itu di rumahnya Bung Rocky Gerung ya, itu ya dia bukan. Begitu ya? Mau kenah juga dia sediakan gitu, sama dan itu iya. santai sekali gitu loh. Jadi
ini kenapa sekarang ini kita seolah-olah kok jadi ada bahkan kayak apa ya, Nah, itu. ya tembok Berlin Ya, gitu di betul. antara kita sebagai sesama anak bangsa gitu ya. Dan Nah, Bang Lukman saya kira mungkin kita dengan latar belakang pada waktu itu Kiai Stakuf sebagai aktivis HM di masa itu yang ketika hubungan juga sangat cair, saya kira ini pasti akan ada punya pengaruhnya juga ya terhadap PBNU. Gimana menurut Bang Lukman? ya, ya mudah-mudahan lah. Karena kan bukan cuma Gus Yahya. Ada beberapa yang saya tahu itu juga aktivis HMI, ada kawan saya satu angkatan, ya kan. Dan saya lihat peranan dia cukup Siapa cukup tuh? besar di PBNU gitu. Ya, ya, ya. Ada misalnya orang kayak Chandra Hamzah, Oke. kayak Abdul Fikar Fajar, Ya, ya, Muhammad Soleh Amin, itu kan itu aktif di LBH ya, ya. NU Saifullah gitu. Yusuf, ya kan? Saya pernah Yusuf. Kalau Khofifah itu istrinya HMI. Indar Parawansa itu aktivis HMI. Oh, oke. Maka Khofifah itu sangat Hmm. apa namanya, memahami itu. Ya, 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 Kultur HMI ya, ya, gitu. ya. Oke, cerita-cerita Anda seperti ini memang sangat membuat kita rindu ya. Rasanya rindu ke masa lalu. Tapi tentu saja kita tidak boleh terbelenggu kepada masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Dan kita juga Ya ingin. yang baik kan harus kita kembangkan. Iya kan? Hubungan baik. Ya tadi misalnya saya dengan Enceng almarhum itu saya Enceng biasa aja bercanda itu. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Nah, kalau itu Ya, begitulah. ada konteksnya juga ketika PBNU dipimpin oleh Pak Hasyim Muzadi dan juga pada waktu Ah ya, Muhammadiyah dipimpin oleh Bang Ibnu. Burhanuddin. Itu kembali. Ibnu itu. Pak Hasyim Muzadi ini Malah bagus. juga ya. Din itu anak Ibnu itu. Kemudian nyebrang ke Muhammadiyah. Pak Hasim itu PII. Betul itu. Ini kan malah bagus gitu loh. Kalau di HMI biasa aja, apa namanya, yang kader NU mimpin HMI biasa aja. Karena bagi kami misalnya biasa aja tuh kalau giliran sholat subuh gitu. Kalau ala yang NU dia pasti pakai kunut, ya kita ikut kunut. Jadi di HMI sudah lama kita kembangkan itu, apa ya, dalam tanda petik itu relativisme internal gitu. Jadi kita nggak main pokoknya, nggak itu. Udah, kalau yang imaminya mau pakai kunut ya kunut, ya kan? Kalau yang nggak kunut ya nggak kunut gitu. Ya kadang-kadang jadi guyonan, nggak usah kunut lah supaya cepet gitu ya kan. Kadang-kadang dijelekin guyonan dan itu nggak ada masalah gitu. Jadi di NU itu, di HMI itu bermacam-macam. Jadi saya selalu mengatakan begitu, di HMI itu ada mereka yang hafal Quran, ya. Ada yang sama sekali nggak tahu huruf alif. Nah, ya kan? Ada yang jidatnya hitam, ya. Ada juga yang setiap terdengar waktu azan itu pergi. Itu begitu Saya beragamnya tahu di. bahkan itu tokoh, tapi nggak boleh kita sebut ya namanya ya. Oh ya, nggak usah. Seperti itu. Jadi beragam lah. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam, nggak ada masalah buat kita. Itu di HMI seperti itu. Oke, saya kira ini saya karena banyak membaca selain narasi-narasi yang menyatukan, tapi juga narasi yang kemudian membuat kontradiksi gitu ya. Saya kira di internal NU sendiri ada semacam resistensi karena dianggap kenapa bukan PMI, kenapa HMI yang memimpin dan sebagainya, itu kan muncul juga isu-isu. Ya. Saya kira isu-isu semacam ini saatnya mesti kita akhiri lah ya. Ya, betul. Dan bukan hanya dalam konteks sesama Islam, tapi sebagai anak bangsa. Sebangsa lah, bangsa. Itu. Ya, Bang Lukman, terima kasih. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena banyak orang merindukan Bang Lukman, terutama masa lalu yang Indonesia ini sebenarnya sangat indah dan para founding parent kita sejak awal mengingatkan kita bahwa kita adalah masyarakat yang bineka. Gitu. Santai kita bineka tunggal ika itu mesti jangan jadi slogan,
tapi mesti kita. Iya betul, jangan lip service. Iya, saya nggak mau menggunakan kata lip service karena itu nanti asosiatif dengan seseorang. Nanti disalahartikan pula gitu, karena semangatnya bukan itu. Semangatnya adalah kita ini sebagai anak bangsa. Mestinya kita bisa bersama-sama menghadapi masa depan sebagai sesama anak bangsa, membangun Indonesia kembali ke Indonesia yang kita rindukan. Terima kasih Bang Lukman Hakim, senior HMI, dan kebetulan seniornya Kiai Yahya Stakuf nih. Secara ya, walaupun saya nggak pernah bersentuhan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.